Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya Sofitri Isrura dari Prodi PAI 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam merupakan suatu hal yang paling utama bagi warga suatu negara. Karena maju dan keterbelakangan suatu negara akan ditentukan oleh tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan warga negaranya. Salah satu bentuk pendidikan yang mengacu kepada pembangunan tersebut yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama adalah modal dasar yang merupakan tenaga penggerak yang tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Karena dengan terselenggaranya pendidikan agama secara baik akan membawa dampak terhadap pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Pendidikan Islam bersumber kepada Al-Quran dan Hadis adalah untuk membentuk manusia yang seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memelihara nilai-nilai kehidupan sesama manusia agar dapat menjalankan seluruh kehidupannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, atau dengan kata lain untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu memanusiakan manusia supaya sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya sangat berkaitan erat dengan sejarah Islam. Periodisasinya pendidikan Islam selalu berada dalam periode Islam itu sendiri. Secara garis besar yaitu sejarah Islam ada 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Kemudian perinciannya dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu 1. Periode Nabi Muhammad SAW, 2. Periode Khulafaur Rasyidin, 3. Periode kekuasaan Daulah Bani Umayyah, 3. Periode kekuasaan Abbasiyah, dan terakhir yaitu periode jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad. Pendidikan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW merupakan periode pembinaan pendidikan Islam dengan cara membudayakan pendidikan Islam dengan kehidupan sehari-hari dengan ajaran Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan pada periode Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah yang merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah dan akliyah. Perkembangan ilmu dan corak pendidikan masa Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab. Pada masa-masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu agama, sastra, dan filsafat. Pada masa dinasti ini, mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Diajarkanlah cabang-cabang ilmu seperti tata bahasa, sejarah, geografis, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Meskipun demikian, perkembangan sistem pendidikan baru berlangsung pada paruh terakhir dinasti Umayyah dan tidak pada awal dinasti ini. Badira, sebuah kota dekat Madinah, pada awalnya hanyalah merupakan tempat belajar dan berkumpulnya para murid untuk belajar bahasa Arab dan pembacaan sastra. Pada waktu itu, bila ada orang yang menguasai dan memiliki pengetahuan tentang bahasa ibu dan pengetahuan bagaimana berenang dan menggunakan busur serta anak panah, maka orang itu dipandang sebagai orang terpelajar. Akan tetapi, sejak sistem pendidikan dikembangkan, kualifikasi terpelajar lambat laun berubah. Berikut ini beberapa ciri khas corak pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. 1. Bersifat Arab. Ciri utama corak pendidikan masa Umayyah adalah bersifat Arab dan Islam tulen. Artinya, yang terlibat dalam dunia pendidikan masih didominasi oleh orang-orang Arab. Karena pada saat itu elemen-elemen Islam yang baru belum begitu tercampur. Hal ini disebabkan pula karena unsur-unsur Arab itulah yang utama saat itu dan memberi arah pemerintahan secara politik, agama, dan budaya. Pada periode ini, pengajaran Islam dilakukan dengan cara membentuk kolako-kolako ilmiah yang diselenggarakan di masjid-masjid. Dari kolako-kolako inilah pada perkembangan selanjutnya melahirkan beragam mazhab dan aliran-aliran Islam. Di antaranya muncul Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. B. Berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Sangat wajar kalau pendidikan Islam pada periode awal kehidupan Islam ini untuk berusaha menyiarkan Islam dan ajaran-ajarannya.
Itulah sebabnya pada periode ini banyak dilakukan penaklukan wilayah dalam rangka menyiarkan dan menguatkan prinsip-prinsip agama. Dalam pandangan mata mereka, Islam adalah agama dan negara. Pada masa ini pula, kekhalifahan khalifah mengutus para ulama ke seluruh negeri bersama dengan tentara untuk menyiarkan dakwah Islamiyah. Mereka juga mengingatkan para gubernur setiap daerah akan pentingnya penyiaran agama dan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, beliau pernah mengutus 10 ahli fikih di Afrika Utara untuk mengajarkan anak-anak keluarga Baghdad akan pengajaran agama-agama Islam. C. Periode pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa pada periode ini, pendidikan Islam memberikan periode pada ilmu nakliyah yang meliputi ilmu-ilmu agama yang terdiri dari membaca Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Begitu juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu yang di atas, yaitu ilmu-ilmu bahasa semacam nahwu, bahasa, dan sastra. Kecenderungan nakliyah dan bahasa dalam aspek budaya pendidikan Islam ini sejalan dengan ciri pertama bahwa pendidikan pada masa ini bercorak Arab dan Islam tulen, yang terutama bertujuan untuk mengukuhkan dasar-dasar agama. D. Menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Datangnya Islam merupakan faktor penting bagi munculnya kepentingan penulisan. Pada permulaan penulisan dirasa penting ketika saat itu Nabi Muhammad SAW hendak menulis wahyu dan ayat-ayat yang diturunkan. Atas dasar itu, beliau mengangkat orang-orang yang bisa menulis untuk memegang jabatan ini. Ibrahim bin Al-Biyar adalah ensiklopedia Al-Quran yang mencatatkan sedikitnya ada 24 penulisan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Sabit, Khalid bin Al-Walid, dan Amr bin Al-As. Pada masa Umayyah, tugas penulisan semakin banyak dan terbagi ke dalam 5 bidang, yaitu penulisan surat-surat, penulisan harta, penulisan tentara, penulisan polisi, dan penulisan hakim. Penulisan surat-surat adalah yang paling tinggi pangkatnya, sehingga posisi ini tidak diberikan kecuali kepada keluarga dan teman-temannya. Penulisan bahasa Arab itu bertambah penting ketika pengaraban dan di kantor negeri-negeri Islam pada masa Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid mengikuti jejak ayahnya, Abdul Malik, dan dirubahnya penulisan dewan-dewan itu di Mesir ke dalam bahasa Arab yang sebelum itu dalam bahasa resmi Mesir sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat pada masa ini terjadi Arabisasi dalam semua segi kehidupan, dan bahasa Arab pun dijadikan bahasa komunikasi baik secara lisan maupun tulisan di seluruh wilayah Islam. E. Membuka jalan pengajaran bahasa dalam asing. Membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing. Keperluan untuk mempelajari bahasa-bahasa asing dirasakan sangat perlu semenjak kemunculan Islam yang pertama kali, walaupun hanya dalam ruang lingkup terbatas. Hal ini terjadi sebagai akibat dan interaksi Islam dengan negeri-negeri lain, serta semakin meluasnya daerah kekuasaan orang-orang Islam keluar kawasan semenanjung Arabia. Sehubungan dengan itu, Nabi Muhammad SAW telah mengajak para sahabatnya untuk mempelajari bahasa-bahasa asing di luar bahasa Arab sampai bersabda, "Barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, niscaya ia akan selamat dari kejahatannya." Keperluan ini semakin dirasakan penting ketika Islam dipegang oleh dinasti Umayyah, di mana wilayah Islam sudah semakin meluas sampai ke Afrika Utara dan Cina, serta negeri-negeri lainnya yang jelas-jelas bahasa sehari-hari mereka bukanlah bahasa Arab. Dengan demikian, pengajaran bahasa asing menjadi suatu keharusan bagi pendidik Islam di masa itu. Bahkan semenjak kemunculan Islam pertama kali dalam rangka memenuhi universitas agama Islam, F. Menggunakan kutab dan masjid. Pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah telah berkembang bila dirangkap pada masa Khulafaur Rasyidin.
yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya kutab serta majelis sastra. Jadi, tempat pendidikan pada periode dinasti Umayyah adalah 1 kutab, 2 masjid, 3 majelis sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.